Wa qala wa salatu tarawih ya 20 rak'atan bi 10 taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Wa qala dikatakan salat sunnah tarawih sebanyak 20 rakaat dalam 10 kali salam untuk setiap malam di bulan Ramadan. Wa qali khabarin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ujar Rasul, barang siapa salat malam Ramadan dengan iman dan semata karena Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Wa yajibu taslimu min kulli rak'ataini falau shalla arba'an min abi taslamatin lam tasih. Wajib salam setiap 2 rakaat walaupun syaratnya sunnah. Wajib ya. Salam setiap 2 rakaat. Apabila salam 1 kali dalam 4 rakaat maka salatnya tidak sah. Wa qala bi khilafi sunnati adh-dhuhri wal 'asr wal duha wal witr. Hal ini berbeda dengan salat sunnah duha, sunat zuhur, asar dan salat witir, itu beda. Ya, jadi memang salat sunnah tapi 4 rakaat Anda lakukan saat salam tidak sah. Dengar ya. Kemarin juga dikatakan bahwa salat tersebut wa yanwi biha tarawih au qiyam Ramadan, dalam pelaksanaannya supaya niat melakukan salat tarawih atau niat salat sunnah Ramadan. Dekat lagi kan, 2 bulan lagi sekitar lebih sedikit ya. Wa fi'luha awwalal waqti afdalu min fi'liha asna'ahu ba'da naumi khilafan lima wahamahul Hulaimi. Melakukan di awal waktu lebih utama daripada tengah malam setelah bangun dari tidur. Lain halnya menurut pendapat Al-Hulaimi seperti yang belum jelas. Ada orang melakukan mungkin badal isya itu 8:30, ada yang jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4:30 malam subuh. Silakanlah. Tapi model pula orang bilang itu ya. Ya itu kalau anda sendiri dapat kali buka masjid jam 5 jam 4 subuh, ngapa kata orang? Tuh, jadi jangan buat fitnah juga bagi orang awam, kan beda tersebut itu. Jangan-jangan mereka salat subuh tersebut itu ya, karena pada sama tuh setelah isya selesainya adzan subuh. Le wa qala sumiyat tarawihah. Kenapa dikatakan salat tarawih? Ya. Li'annahum yastarihuna li thuli qiyamin ba'da kulli taslimataini. Dikatakan salat sebab bagi yang mengerjakannya merasakan istirahat, rileks ya. Kenapa? Lantaran panjang mereka berdiri tiap kali sesudah salam pada tiap 2 rakaat. Nah, kita kan dengan baca apa tuh? Ya. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Ada kan tuh macam-macam ya. Tuh. Tapi kita cepat betul, orang sana sembahyang itu ya 20 rakaat itu 1 juz. 8 rakaat juga 1 juz. 36 rakaat juga 1 juz. 40 rakaat juga 1 juz. Kita tampaknya setelah Covid macam ini 8 rakaat itu nampaknya yang paling istimewa nampaknya ada. Nah, padahal itu hal-hal mesti diperhatikan juga. Ya. Wasirul 20 anna rawatibal muakkadata fi ghairi Ramadan 10. Rahasia 20 rakaat adalah kenapa tuh? Sebagaimana kita ketahui salat rawatib muakkad di luar Ramadan ada 10 rakaat. Ya, fadhu'ifat fihi li'annahu waqtu jiddin wa tashmirin. Maka di bulan Ramadan bilangan itu didua kalikan sebab
Ramadan adalah waktu kesungguhan hati dan juga waktu bersiap siaga menyingsingkan lengan baju. Apa maksudnya itu? Siap untuk melakukan tersebut itu. Ya. Wa qala wa takriru qul huwallahu ahad salasan fi rakaatil akhirati min kulli raka'atin bid'atun ghairu hasanatin li'anna fihi ikhlalan bisunnati kama abtabi syekhuna. Apa nih? Jadi kalau kita nak jadi imam Ramadan juga hati-hati baca dulu fikihnya, ya, jangan sembarangan. Ini kadang asal ditunjuk aja. Apalagi sembahyang 10 menit 20 rakaat tuh sembahyang apa tuh? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tuh, ada lagi tuh. Ya sudah setahun sekali model begitu, kalau tiap hari gimana modelnya itu ya? Dia dimasukkan, masyhur tuh di televisi. Ya, coba tengok. Mengulang bacaan surat Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua salat tarawih adalah bid'ah tidak hasanah. Nah, sudah bid'ah melakukan tidak baik pula 3 kali nih. Ya, mengulang bacaan surah Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua salat tarawih adalah bid'ah tidak hasanah. Sebab hal itu menyelisihi sunnah Nabi. Itu menurut fatwa guru kita ini. Nah, bedakan kalau kulhu itu dibaca, ya ada ketika witir, ada tuh. Kuliah, kulhu, kuliah ada tuh yang 3 ma'awiyat yang dibaca tuh. Ada kan? Dia termasuk kuliah, ya. Maka ikuti itu. Jangan semua kita baca, baca ajalah, dia sunnah juga. Nah, sunnah itu hati-hati tadi. Walaupun itu salah sunnah, berpahala kita meninggalkan, tetapi kalau Anda lakukan 4 rakaat dengan 1 salam itu tidak sah. Wajib 2 rakaat 1 salam. Dengar ya. Wa yusannu tahajjudu ijma'an huwa tanaqqulu at-tanaffulu lailan ba'da naumi. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Sunnah salat tahajud atas dasar ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama di suatu masa. Itu ijma'. Ya, beda jima'. Kalau jima' kesepakatan kau dengan bini. Paham? Jadi ijma' dengan jima' itu ngerti tidak kau? Jangan senyum-senyum. Ijma' itu kesepakatan ulama pada satu masa dan tidak boleh diingkari. Orang mengingkari itu kufrun namanya, kafir. Tuh. Jadi tahun ini ulama bahwa setiap pengedar narkoba dieksekusi. Itu jelas tak bisa. Ulama negara lain tak boleh dia untuk mengitu. Tetap Indonesia yang pakai begitu. Tidak. Tidak pernah ijma' ulama Iran ketika Ayatullah Khomeini mempatwakan Salman Rushdie. Itu asalnya India. Dia 2 kebangsaan. Kemudian dia menjadi warga negara Great Britain, Inggris. Ya, Inggris, India. 2. Dia mempatwakan ada namanya The Satanic Verses namanya. Ayat-ayat syaitaniah. Itu pernah baca itu? Ayat-ayat syaitan Al-Quran itu dihitungkan. Fatwa Khomeini timbul. Syiah. Ini wajib kita eksekusi. Ya. Presiden berkata siapa yang dapat membunuh hidup otomatis. Siapa namanya? Salman Rushdie itu diberi $1 juta waktu itu. Nah, coba. Itu 15 miliar. Kalau Indonesia tuh dosa cita 9 selesai dah. Babrat. Itu fatwa. Apalagi ini dia komandanis tuh. Ruhullah Ayatullah Khomeini waktu itu. Jadi kalau sudah ulama pusat mengatakan, itu begini hukumnya, tidak boleh diingkari. Mengingkari itu namanya kufrun. Ya, tidak keberatan tanggung. Itu ijma' ulama. Ya, paham? Itu penting diperhatikan rekamannya itu ya. Wa qala salat sunnat tahajud atas sunnah salat tahajud atas dasar ijma'. Nah, ya.
Tahajud ialah salat sunnah di malam hari sudah tidur terlebih dahulu. Ada orang maksa, Ustaz kalau aku tak bisa tidur macam mana? Dosa maksa. Tidur dulu, udah isya nih setengah jam seperempat jam, tengah malam baru tahajud. Itu maksudnya itu. Tak bisa maksa, orang biasa begadang macam mana tidur? Jangan maksa. Ya, witir itu sebelum tidur, tahajud setelah ada kemungkinan dua kita pikir itu. Kalau kita kepengen tahajud ini malam, tapi rasanya tak terbangun, maka cepatlah sudah isya salat witir. Ternyata dia bangun malam, sunnah mengulangi salat witir setelah tahajud. Kita malam ini yakin nih bangun malam, tidak usah pakai witir dia, ya, maka witir setelah tahajud, jelas ya. Nah itu tadi, indahkan masalah tersebut itu ya. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Allah panggil, asa ayyab'aka rabbuka maqamam mahmuda. Allah panggil Rasulullah. Qala ta'ala, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Rasulullah dipanggil, sebagaimana Allah katakan, dan di antara malam itu bertahajudlah engkau sebagai ibadah sunnah bagimu. Tahajud ini Rasulullah kewajiban bagi beliau, sunnah untuk kita. Sama subuh itu Jumat, dia diolahkan Nabi baca terus ayat sajadah itu. Kalau kita kesanggupan kita tak nyusahkan, karena Allah berkata faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Quran itu memang betul kau bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kan ada ayat tahajud itu kan, ayat salat apa? Salat sujud itu ditulis besar-besar di situ. Subuh kan baca itu imamnya, pas padam lampu mana? Tuh. Ya. Tuh, jadi betul-betul jadi imam tuh jangan nak baca nanti keliru di belakangnya itu. Minta yang paling utama, kata ulama Syekh Mutawalli Syarif berkata, supaya jangan gangguan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mengantisipasi supaya jangan was-was. Atau orang was-was, Allahu Akbar gitu. Ada kan orang kan orang berimaman betul gitu, ada. Itu makruh jadi imam. Makruh jadi imam. Nanti orang sudah begini dia masih begini. Ada tak? Ada. Tuh. Ada satu bilang, Ustaz, aku kalau itu jadi imam terus aku sudah bilang, nah, nunggu dulu dia bolak-balik. Nunggu dia bolak-balik. Tuh. Makruh itu dibenci oleh syariah. Ya, jadi kita tahu diri nanti kita siapa yang pantas jadi imam itu ya. Tengok nih, dengar, ya. Apa lagi? Wa warada fi fadli ahaditsun katsira. Di samping banyak disebutkan hadis-hadis tentang fadilah tahajud. Wa qala wa kuriha li mu'tadihi tarkuhu bila daruratin. Makruh dibenci membiasakan tidak melakukan tahajud tanpa suatu darurah. Tuh, kalau sudah biasa langsung lakukan. Karena tahajud ini ibarat mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat telepon tuh SLGG, sambungan langsung jarak jauh. Angkanya sama 2222. Enak ngapalnya. Tapi kalau ini telepon umum ini yang 5 ini. Isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Ya kan? Itu umum. Nah, kalau tengah malam itu bangun, nafilatan lak, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Tengah malam bangun nih hamba. Rasulullah pernah wasiatkan kepada salah satu sahabat, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mewasiatkan beliau pada Rasulullah SAW kepada beliau, ya Abdullah bin Salam, absus salam wa at'imut ta'am wassallu wan nasu niyam wadkhulil jannata bisalam. Persebarkan salam. Kamu katakan assalamualaikum dulu. Kenapa itu obat yang paling mustajabah? Ya. Yang kedua, wat'imut ta'am. Jangan kikir tuh, kasih makan orang sering, jangan banyak hitung-hitungan. Wat'imut ta'am wassallu wan nasu niyam. Kata Nabi, salatlah orang pada tidur. Itu surga di depan nunggu tuh. Tak ada pakai syarat lagi. Wadkhulil jannata bisalam. Itu tahajud.
Allah panggil Rasulullah SAW tentang itu. Banyak panggil Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut bangun tengah malam. Dibangunkan. Allah memberikan hal tersebut itu. Kita bangun-bangun juga pipis tidur lagi. Ya, kita bangun-bangun paling-paling ada yang ngecek kita tet. Oh, budak tuh ternyata. Tuh. Ya Latif. Dia nih, makruh meninggalkan kalau sudah biasa tahajud itu. Tahajud itu banyak sekali faedah tersebut itu. Dikatakan itu mengikis segala penyakit-penyakit kejiwaan. Pertama, mengikis segala penyakit kejiwaan. Oh, sayang Allah tengok nih orang pada tidur dia bangun. Kalau telepon SLJJ itu murah harganya. Kami kalau telepon dari Mekah ke Indonesia itu telepon, bukan pakai HP sekarang, pakai telepon biasa umum itu ya, di phone cabin. Itu tengah malam mulai jam 12:30 tuh sampai 3:30, 4 subuh itu 75% diskonnya. Kan tak ada sibuk jalur itu. Tidak sih, kalau macam masih sibuk. Kau buka channel TV itu. Kalau rame gini, 4 tak kedengaran, tapi kalau tengah malam 1 nyaring, ya tak? Itu tadi. Hal itu seringkan tersebut itu. Jadi makruh meninggalkan bagi orang sudah biasa tahajud, meninggalkan tahajud tersebut itu. Ya, dibenci. Kenapa? Itu dia kena semunak langsung ibarat muqabalah berhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku nih di depan nih. Apalagi yang diminta tersebut itu? Ya, minta. Mudah tidak? Maka sekurang-kurang bangun malam itu, kalau ya paling kurang itu kita duduk di tempat tidur tuh. Ya Allah, ampunkan aku, keluargaku, ayahku, bapakku, tetanggaku, amankan ya Allah semua. Itu paling kurang. Duduk tuh minta ampun. Kalau ke WC, ya kalau bisa mandi, kalau tidak wudu, salat sunat wudu, sudah tanah tahajud. Kalau tidak, salat sunat wudu, boleh tidur kembali. Banyak keuntungan itu. Allahu Akbar. Tinggallah nanti faedah tentang fawaid tentang salat tahajud itu. Wa qala wa yata'akkadu ay yukhilla bi salatin fil laili ba'da naum walau rak'ataini li'adhmi fadli dhalik. Sunnah muakkad yang dianjurkan Nabi, sunnah muakkad untuk tidak membiarkan malam berlalu dengan tanpa salat sesudah tidur sekalipun hanya 2 rakaat. Karena besarnya fadilah salat sesudah tidur seperti yang dimaksudkan tersebut. Laporan selesai. Ya kan berlapor piket itu laporan, bangun. Tuh. Ya. Wala hadda li adadi rakaatihi wa qila hadduha sinta asyratan. Bilangannya rakaat tidak dibatasi banyak. Dia banyak, namun sementara pendapat membatasi sampai 12 rakaat. Sekurang-kurang 2 rakaat. Yang afdal 8 rakaat. Yang lebih silahkan malam tersebut itu salat tahajud. Kenapa? Sedangkan tahajud ke berhadapan Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan baginda Nabi, assalamu alayka ayuhan nabi. Itu. Orang kalau nak ketemu sama Rasulullah SAW berhadapan terus salat sunnah paling tidak. Kena assalamu alayka. Tuh, di hadapan kau Rasulullah. Kalau kepada Rasul nih, terus sibuk-sibuk baca salawatan. Ini salawat sembahyang tidak. Ini zikirnya. Fadilah orang baca barzanji, dibai, semua dibaca simta dorar. Sembahyang tidak. Perlu apa? Ya, baca salawat juga betul lah. Salah berkata tidak salah. Man shalla alayya salatan salat al-asyra. Salah satu Allah bulan ke-10. Itu orang sembahyang lebih utama. Karena dia berhadapan langsung dengan Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah dah tu. Pernah saya kisahkan kemarin kan bahwa orang-orang salihin itu, ya Allah aku dah minta apa-apa, ya Allah aku minta berhadapan dengan Engkau jadilah. Begitu mereka. Kalau kita minta surga terus. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah aku mohon surga lengkap dengan isi nikmatnya, coba. Dan segala perkara yang mendekatkan aku kepada surga itu. Wa a'udzubika minan nar.
wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin, aku jauhkan hindar ke api neraka daripada segala perbuatan yang mendekatkan aku kepada api tersebut itu. Coba doanya kita. Orang salihin ketika ditanyakan, ada seorang sahabat ketika dihukum, ya ada di zaman itu siapa? Khabbab bin Arad, kalau tidak salah namanya. Khabbab bin Arad itu mau dibunuh oleh kerajaan masa-masa itu. Dia bilang ketika merasa di dalam selnya itu, padahal tidak ada apa, dipasang tandus di dalam sel diikat dulu, ditengok itu ada apa, anggur segar. Yang ngasih siapa? Dari jawab tuh, dia bilang cuma begini. Tuh. Sudah mau diponcong dia bilang, minta saya keikhlasan Anda, berikan saya untuk sholat 2 rakaat. Diberilah salat. Salat 2 rakaat baru dipancung tersebut. Itu mana tuh orang? Orang ketika dikatakan kan al jannah itu Allah lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Surga itu bagi orang muttaqin. Jadi kalau kau tak takwa jangan harap masuk surga. Kalau lil muttaqina mafazah. At-taqwa hahuna. Takwa di sini kata Nabi. Tunjuk di sini. Ada hati di sini tidak? Ada sadar tidak di sini? Iya, at-taqwa hahuna. Rasulullah. Orang tersebut itu diberikan, ya Allah, pilih kau, kan surga itu mantap semua kau punya. Masuk di situ. Dibilang, ya Allah, kalau bisa aku minta yang lain lah. Itu hebat. Aku berikan salah sunnah di hadapan kau 2 rakaat ya Allah. Kenapa ditanya? Kalau aku surga diberikan orang takwa, iya semua nikmat itu dapat aku. Tapi aku tak lihat yang punya. Ya, akulah yang punya. Tapi kalau aku sholat di hadapan engkau, berarti aku melihat yang memberi itu. Coba, siapa tuh? Coba kalau kita dapat hadiah, ya. Tak penting orangnya ada, yang penting hadiahnya dapat, betul. Dia tidak, dia mau orangnya itu. Kita tengoknya, ya, yang memberi itu. Itu kita bagaimana kita ikut orang-orang salihin tersebut itu jauh panggang dari api. Bismillah. Kalau dia itu diperingatkan tadi haulan di sana. Ada di Parempat tadi. Ini ada haulan ke malamnya sudah isya di sana. Kita ikut pergi. Dengar apa tidak? Jangan hati itu rusak. Biarpun sekecil apa orang awak alim lebih hebat, tidak dengarkan supaya membersihkan hati. Ini kita kan tidak, kalau tiba-tiba orang tidak ceramah tak pergi. Hebat betul kau. Ada orang kan tak mau dia datang tuh. Tak mau tuh, bukan aku ceramah, bukan aku. Kenapa? Datang ilmu sekecil apapun hargai orang itu. Guru kami di Makkah itu. Kalau Ramadan datang yang jadi imam yang masjid kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil tuh. 10, 12 itu jadi imam tuh di masjid-masjid yang hafal Quran tuh. Ya dikasih, dikirim ke Eropa. Ya, dikirim ke Eropa tuh imam. Anak muda kita dikirim. Di sini enggak budak-budak nih. Budak-budak apa? Yang bilang budak-budak, kasih yang muda tuh, Ramadan tuh, kasih dia kesempatan. Yang biarkan senakal apa mungkin mengantisipasi budak supaya jangan bengak lagi, betul. Jadikan dia imam, jadikan dia khatib, jadikan dia muadzin. Mungkin tak celana pendek lagi dia, ya mungkin tak macam-macam, mungkin tak mungkin gandeng-gandeng lagi dia, malu nih yang gandeng-gandeng macam-macam, betul. Dengar ada kuping yang tua-tua nih, peka betul. Biar tak marahi sekali. Mana yang calon anggota dewan tak pernah nongol ya? Tak pernah pergi. Tadi di sana tadi banyak datang, dia tak diundangnya ramai, aku tengok. Aku cakap, "Hei, datang." Dia ustaz dia bilang. Tadi pagi. Iya. Ya nak ya, siapa pun ngajar ya. Jadi kau jadi guru, murid kau ngajar, kau duduk di situ. Guru kami itu Syekh Abdul Hamid, apa kurangnya? Ulama nak ke Mesir, ulama nak ke mana negara, ke dia itu diuji dulu. Yang petunjuk indah tuh. Baru kalau bulan haji dia bilang, Ahmad ta'al. Dari senas, Ahmad ta'al, ajari jemaah itu, ajari, dia nonton dari jauh. Subhanallah, itu ulama. Kalau kita sini malu kiainya, dia berkhidmah kepada talabah. Syekh Yasin Al-Padani bukan main lagi guru kami itu. Kalau datang ke rumahnya, Syahi gelas kecil di rumah itu kasih keliling. Orang tidak tahu siapa tuh pembantu, itu bosnya ulama. Iya. Kata tuan guru kami Syekh Muhammad Zain Bawayan, ulama besar itu masih gurunya Ustaz Kaspa Anwar Hafiz. Sekarang ini yang mau dihauli malam ini nih, ya tuan guru Jambi, bapaknya Mubarak, tuan guru Daud,
Itu gurunya Syekh Muhammad Zain itu, saya peguru juga di situ. Ya, tapi jauh sudah beliau. Kami ketika datang ke Mesir, ya, ke tempat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pernah dengar tuh namanya? Rumahnya biasa saja, penuh kitabnya. Ulama kalau datang kenapa? Asal balik dikasih duit. Kiai itu orang kaya, dia ngasih duit kiai itu pula. Nih, Syekh Muhammad, kita lo, kasih. Seribu jini duit kalau kita mungkin puluhan juta juga. Dikasih nih hadiah. Coba ulama. Ya. Nengok kita. Nama Syed Ainun Qutbi itu, kalau nak perlu dia sembayang dulu. Kita, iya, itulah tadi. Orang dekat sama Allah mudah, begitu sebentar aja dah. Itulah, yuk dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu jabatan bising-bising itu. Kalau kita cuma perlu kita dengar, kita perlunya berapa piring nasi sehari? 2 piring lah, segemuk begini. 2 piring lah sebesar ini, ya. Lindung anak kucing ya. Itu taruh 3 piring. Kalau kita perlu cuma 3 piring nasi sehari, kenapa ada saja yang korupsi? Bodoh tidak itu? Pikir tuh. Kita cuma 3 piring perlu sehari 2 piring. Kenapa korupsi kerja? Bodoh dah tuh. Ngambil punya orang. Ingatkan baik nah. Kalau mengajikan tak patut lagi ikut macam orang-orang itu. Biarkan dia ngurusin itu. Kau jangan rugi kau nanti. Di akhirat rugi. Perlu berapa kita? Sehebat orang makan nasi biryani. Berapa piring tuh untuk ambil ke ujung tuh? Ya. 3 piring tak kuat lagi perut. Betul tak? Kalau 3 piring sehari taruh 6 piring. Ayo. Kalau kita cuma 6 piring, kenapa mengkorupsi 6 miliar? 6 triliun. Bodoh dah itu. Biar dia dengar malam ni, tuntut aku kaget. Itu dia dengar acara. Sayang tidak? Allahu Akbar. Kita ingatkan saudara kita, sayang tak? Makan malam, makan petang semua lengkap, masih cari-cari begitu. La haula wala quwwata. Ternyata itulah. Maka dia tak kasih aku ceramah kelas mana? Apa ayah ini bakal kena pentung semua. Nah, dia aku tak ceramah, aku dengar orang ceramah. Nah, aku datang, diundang aku datang tengok. Datang orang tua nih. Kenapa salah? Ada waktu. Betul apa betul? Enggak ada, aku datang. Kita itu belajar membersihkan hati. Jangan bersawap sifat angkuh, sifat itu, sifat iblis. Karena dia merasa lebih daripada yang lain. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila merasa anta ta'ajuban abi khalqin nas, engkau merasa besar, lebih besar daripada makhluk manusia, bukan makhluk manusia, dengan lalat saja kalau merasa besar, lebih itu takabur dalam orang. Karena semua ciptaan Allah, saya sampaikan, tidak masalah. Ya. Kalau tuan guru kita Syekh Muhammad Sari, benar takut dia. Tapi dia ngomong tuh raja semua diam. Tunjuknya nih, nih kalau jadi presiden lagi, tunjuknya nih yang bagi presiden. Kamu muka kita tunjuknya Allah. Kalau dia ngajar, semua ulama duduk. Tak perlu tuh guru-guru. Pernah lihat kan? Dengar tuh orang itu, ilmu yang begitu. Allahu Akbar. Itu ke atas langit yang ketujuh, suaranya model begitu orang. Tak pernah takut, la yakhafu laumata laim. Tak pernah khawatir, kita ini pernah takut. Nak bercakap takut berkelahi. Ini haram, ini halal, takut. Paham tak? Takut dia diambil orang. Kenapa tak seperti itu? Mati itu sama aja lah urusan. Mudah-mudahan nih, nih sebarkan dua rekaman nih, biar dengar kuping-kuping orang nih. Ya, kalau dengar bagus itu ngaji kau, tak mau kau dipilih model begitu. Betul lah betul. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, kenapalah umat Muhammad SAW begitu ya kita ini? Ya Allah. Ada yang tanya tuh? Baca. Dia ada yang tanya di sebelah nih. Bacakan apa tuh tanyanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada nasnya salat tahajud sebelum tidur? Apakah ada nasnya salat tahajud sebelum tidur? Nasnya. Salat tahajud? Iya, bukan Rasulullah dipanggil. Apakah ada nasnya salat tahajud sebelum tidur? Coba. Sudah dibaca tadi. Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Tengah malam dipanggil. Allah panggil Sayyidina Rasul, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu ayunqus minhu qalila aw zid alai warattilil qur'ana tartila. Hai orang bangun. Bangun itu tidur berarti. Tidur dulu. Mungkin kita isya tidur, kita dulu setengah jam tak apa. Nanti jam setengah 1 baru tahajud. Ada tak nas? Tak ada nasnya. Tuh, nas teks Quran, itu Qurannya Tuhan katakan. Allah panggil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah panggil Rasulullah tengah malam juga. Ya Muhammad, dikatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Muhammad,
Perintahkan keluarga kamu itu untuk salat dan sabar melakukannya. La nas'uluka rizqa. Kami tak tanya engkau tentang rezeki kami, narzuquk, kami yang kasih. Jadi kalau punya Allah kita jangan tanya. Kita ini apa yang kita lakukan? Tidak punya Tuhan yang tanya. Ya Tuhan minta. Ada orang tadi punya penyakit, akhirnya sulit disembuhkan. Datang ke rumah, anak itu bingung. Padahal ikut dalam perusahaan dulu. Dia bilang ternyata ikut dengan grup-grup pemburu hantu. Dia bilang aku tadi. Iya. Datang ke rumah Ustaz, bisa dok? Aku carilah hantunya itu. Aku bilang jangan tanya aku. Dulu kan ada televisi dah. Apa namanya itu dulu? Rahasia Ilahi ada. Pemburu hantu kan mati semua itu kan pemburu hantu kan ada yang seram suara itu. Ada tuh budak tungkal sikok tuh kena penyakit tuh. Subuh kemis kemarin bilang bapaknya, Ustaz tolong anak aku nih sudah ke rumah sakit dibilang kata dokter ginjal. Sudah balik ke rumah dia terganjal. Nah ujungan kalau aku macam dajjal. Ya ternyata nih ikut nih bukan. Gue ini lah. Nih yang takbir tuh. Yang takbir tuh. 2 berapa tuh? Itu bilang macam mana? Aku tanya tadi balik. Aku tanyakan tadi di haulan tadi. Bagaimana budak itu? Aku bilang tak ada Ustaz masih kena hantu. Balik-balik. Tak, aku bilang aku tak ngerti gitu. Panggil Ustaz lain tuh. Aku tak ngerti begitu. Kalau dia bisa nampak bertinju kita. Tapi tak nampak benda tuh. Paham betul? Itu grup kalau tuh. Ya. Tanya sama dia nih siapa nih orangnya tadi. Masih kan? Masih. Tak ada nasnya tahajud sebelum. Usahakan tidur dikit baru. Itu terkejut cuma belum tidur tuh. Itu saja. Ada lagi yang matanya tuh. Jelas suara saya nih. Baik.